Kemudian bahaya yang ketiga, bahwa orang yang melakukan praktek sihir maka tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahirun." Dan para tukang sihir tidak akan pernah beruntung. Surat Yunus ayat 77. Surat Yunus ayat 77. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha ayat 69. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Saya bacakan dari awal ayat. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Wahai Musa alaihi salam, kata Allah kepada Nabi Musa ketika melawan tukang sihir Firaun, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, itu berupa tongkat. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dari mana saja ia datang, apapun yang diperbuat tidak akan pernah mendatangkan kemenangan, keberuntungan apa saja. Ya. Saya punya pengalaman beberapa poin tentang hal ini. Ada orang yang melakukan praktek sihir, di antaranya memakai susuk. Ini praktek sihir, memakai susuk. Kemudian waktu itu saya kajian. Waktu ini kejadiannya di kota Dammam, 1.300 km dari kota Madinah atau kota Mekah. Dan dia masih masuk dalam wilayah kerajaan Arab Saudi, bagian timurnya Arab Saudi, dan tempat lumbung minyaknya Arab Saudi di kota Dammam. Yang diperkirakan minyaknya Arab Saudi waktu saya masih di sana tahun 2013-an, sisa sekitar 100 tahun lagi minyak Arab Saudi masih ada. Yang jelas tugas saya di situ bekerja sebagai penerjemah dan sekaligus pendakwah di instansi-instansi resmi yang disediakan oleh Arab Saudi. Di antaranya tempat penampungan tenaga kerja perempuan dari Indonesia. Karena ada beberapa tenaga kerja yang bermasalah, akhirnya ditampung di situ sebelum nantinya dipulangkan ke Indonesia. Salah satunya kita ingin mengisi waktu mereka dengan kajian-kajian. Waktu itu kajian saya tentang tauhid atau akidah. Di tengah-tengah kajian, seorang ibu-ibu merasa kepanasan. Cukup Ustaz, kajiannya membuat saya panas. Panas di pipi, panas di badan. Saya langsung katakan, ibu memakai susuk. Iya Ustaz. Lihat, saya langsung ingat ayat ini. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir tidak akan menang apapun yang ia perbuat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang meruqyah, orang yang kena sihir jangan pernah takut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, wala yuflihus sahirun. Tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan pernah menang, beruntung, sukses apapun ia perbuat. Ini bahayanya kesyirikan. Dia katakan, saya memasang susuk di sini 4, kemudian di perut 4. Untuk apa ibu pasang susuk ketika pergi ke Arab Saudi? Agar tuan yang saya bekerja di sana tunduk dengan saya. Tetapi akhirnya tidak juga mendatangkan keberuntungan. Toh dia bermasalah, akhirnya dia masuk ke dalam penampungan. Nah, ini nasihat bagi kaum muslimin, bahwa praktek-praktek sihir tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan. Contoh yang lain,
Suatu saat saya pulang dari kota Madinah, waktu itu masih mahasiswa, dan pulang kita biasanya membawa 5 liter Zam-Zam. Singgah di Jakarta sebelum pulang nantinya ke Banjarmasin. Kemudian saya dimintai ruqyah oleh kawan, meruqyah teman adiknya, seorang perempuan. Kenapa perempuan ini minta diruqyah? Katanya dia tabrakan. Kemudian betisnya luka parah, terbelah betisnya. Lalu pergi ke orang pintar, menurut orang bodoh. Kemudian diobati oleh orang pintar tersebut. Akhirnya rasa sakitnya hilang. Tetapi mendatangkan yang lebih parah sakitnya. Yaitu setiap kali dia setelah berwudu menghadap kiblat, ingin sholat setelah takbiratul ihram, dia tidak bisa sama sekali membaca surat Al-Fatihah, yang merupakan syarat sahnya sholat. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lihat, wala yuflihu sahirun. Orang-orang yang melakukan praktek sihir tidak akan pernah beruntung. Lalu kemudian orang tersebut saya suruh masuk ke dalam kamar. Kemudian Zam-Zam tadi saya bacakan beberapa kali surah Al-Fatihah. Kemudian saya suruh minum. Kemudian langsung muntah. Kemudian setelah itu dikeluarkan muntahnya, diruqyah. Surat Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Mau mendekati ayat kursi, muntah. Mau mendekati 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, muntah. Dan istri saya waktu itu ada di dalam kamar. Dan ini pelajaran bagi yang meruqyah. Ya, setan, iblis, jin itu licik. Kalau Anda meruqyah perempuan, jangan sok kuat iman. Ente lemah. Biarkan dia masuk ke dalam kamar. Yang penting suaramu sampai kepada dia. Ya. Kemudian ketika dia muntah-muntah tersebut, setelah selesai praktek ruqyahnya, dia berkata kepada istri saya, apakah lihat tadi yang keluar dari perut saya? Istri saya bilang tidak. Seperti seekor tikus besar. Itulah yang dimasukkan oleh orang pintar menurut orang bodoh tadi, sehingga tidak merasakan sakit yang ada pada kakinya tadi. Setelah itu saya suruh sholat, setelah itu selesai. Dia bisa membaca surat Al-Fatihah. La yuflihu sahirun. Orang yang melakukan praktek sihir tidak akan pernah beruntung. Itu harus diingat baik-baik. Seapapun Anda mendapatkan musibah, kesulitan hidup, miskin, penyakit, problematika rumah tangga, pernikahan di ujung tanduk. Gimana tuh pernikahan di ujung tanduk? Jangan pernah main sihir. Jangan pernah berkenalan dengan praktek yang namanya sihir. Karena la yuflihus sahirun. Pelaku-pelaku sihir, tukang-tukang sihir tidak akan pernah beruntung.